Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Yopex ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara tambah eksternal HDD atau tambah hard disk di Zima OS ya, seperti itu teman-teman. Nah, karena di video sebelumnya di tentang Zima OS itu teman-teman banyak yang tanya, ya mohon maaf ya teman-teman, untuk dashboardnya mungkin agak ngelag karena memang di rumah itu internet lagi tidak baik-baik saja. Jadi teman-teman yang lama di sini sudah tahu ya, di sini seperti itu. Nah, di sini sekaligus saya balas komentar dari Bang Ryu Kirade. Bang, tutorial nambah HDD-nya kendala saya Zima OS Proxmox gak bisa nambah HDD-nya ya. Katanya untuk Zima OS yang Proxmox ada kendala pada saat penambahan HDD di Proxmox-nya ya, seperti itu. Kemudian di sini ada limitasi katanya untuk Zima OS nambah harddisknya itu 4. Kemudian di sini juga tanya dari Bang Fajar Ramliana, tutorial HDD Zima OS install di Proxmox saya bisa kok ya buat share file SMB ya Bang, tutorialnya intinya seperti itu dah. Nah, teman-teman, video atau live streaming sebelumnya atau tadi siang saya sudah jelaskan bahwasanya itu bisa ya untuk tambah disknya. Jadi teman-teman tinggal cek saja di setting ini, atau teman-teman bisa masuk di bagian tab setting ini juga sama saja di general. Nah, ini juga kurang lebihnya seperti ini teman-teman, dan juga di sini storage. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah nambah namanya HDD storage dengan kapasitas 62 GB ya, seperti itu. Nah, kita akan tambah lagi teman-teman. Nah, pastikan teman-teman jika ingin tambah disknya di sini itu matikan terlebih dahulu ya VM-nya ya, seperti itu kalau saya, karena ini VM bukan LXC, jadi biasanya tidak langsung terattach ya teman-teman. Nah, contoh di sini sudah saya tambah 64 GB, kemudian saya akan tambah lagi semisal di sini hard disk. Nah, di sini menggunakan SKC untuk busnya ini 21 boleh silahkan, tapi satu ini sudah, jadi dua ini kosong. Kemudian storage-nya teman-teman mau tambah yang mana? Contoh saya semisal tambah backup ini untuk di size nya misal 128 GB. Nah, seperti ini ya teman-teman, contoh ya 128 GB. Ini saya biarkan default, tinggal saya add ya. Kita tunggu untuk prosesnya, dia akan nambah lagi untuk SKC nya. Nah, di sini masih configuring, teman-teman bisa cek detailnya bahwasanya dia akan buat VM disk dengan disk CO2. Nah, itu dengan VM disknya 202. Kemudian di sini untuk size-nya di extend dan bla bla bla. Kemudian di sini nanti akan di read dengan overhead, itu SS size-nya itu 128 GB dan statusnya oke. Nah, setelah ini ditambah teman-teman, ini biasanya butuh restart ya. Kalau di sini mungkin tidak langsung muncul kalau kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, ini jika di refresh kemudian kita cek di setting yang sebelah disk atau di setting ini juga boleh. Nah, nanti di storage ini jika teman-teman belum muncul, nah seperti ini, maka di sini pastikan teman-teman untuk setting terlebih dahulu di customize your base ya, seperti ini. Nah, teman-teman geser seperti ini juga boleh, silahkan mau B1 B2 silahkan, atau tambah B lagi boleh ya teman-teman. Nah, kita apply dulu saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nanti teman-teman akan muncul setup new disk atau setup your new disk, seperti itu. Kemudian tinggal klik saja seperti ini. Teman-teman mau combine JBoard atau just bunch of disk atau JBoard, di sini mau RAID juga boleh teman-teman. Nah, tapi saya biarkan menggunakan untuk ditambahkan saja tanpa RAID ya, seperti itu. Kemudian nanti di sini ada namanya, di sini ada label, kemudian ada SDC, dan juga di sini keterangannya. Jadi healthy, disk capacity-nya ukurannya 137 karena saya isi 128 GB ya. Tinggal teman-teman klik enable dan format all. Nah, di sini teman-teman bisa tambah semisal HDD storage 1 atau semisal HDD backup seperti ini. Nah, boleh silahkan. Kemudian untuk file sistemnya ini biasanya langsung BTRFS ya, jadi dia akan otomatis dengan new modern copy on write file system ya, bla 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 seperti ini. Kemudian di sini akan ditanyakan untuk konfirmasinya mau di delete atau di erase atau istilahnya di format. Untuk semua file yang ada di sini kita centang saja, kemudian enable and format atau format and enable ya. Kita tunggu saja prosesnya, ini akan formatting, biasanya tidak akan memakan waktu lama jika size disknya teman-teman tidak besar. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, tinggal teman-teman go to file saja, nanti akan diarahkan ke files. Di sini akan ada namanya HDD backup ya, seperti ini. Tinggal teman-teman klik saja, contoh yang storage ini
Kemudian kita coba pindah filenya yang di sini kita cut. Nah, seperti ini kita pindah ke backup. Kemudian kita paste saja di sini untuk 2 item ya, sebelah pojok kanan atas. Kita tunggu dia akan memindah file, ukuran kurang lebihnya itu sekitar 6 GB. Nah, ini dia jalan di sekitar 72 atau 110 Mbps ya. Sekitar kurang lebih 1 gig ya, atau 1,5 Gbps. Karena ini harddisk ya teman-teman, dari harddisk ke harddisk. Jadi mungkin pindahnya cukup memakan waktu ya, seperti itu, bukan sesama SSD. Dan juga teman-teman bisa lihat di Proxmox di summary-nya. Nanti di bagian disk dia akan meningkat ya, seperti ini, di bagian disk IO dia akan meningkat ya, ada sekitar 25 megabit IO. Kemudian juga dia akan makan sedikit CPU ya, seperti itu teman-teman. Ya mohon maaf ini teman-teman jika scrollnya saya pakai ini karena scroll mouse ini rusak ya, tidak terlalu enak, seperti itu. Nah, ini dia untuk spesifikasinya, saya kasih 8 GB RAM, kemudian untuk 8 core CPU, dan board disknya itu 64 GB ya. Kita tunggu saja untuk proses pemindahannya teman-teman. Hasilnya teman-teman tidak perlu tunggu ini biar tidak lama. Di sini tinggal teman-teman cek saja bahwasanya di sini sudah terbaca dengan nama HDD storage. Kemudian di sini ada HDD backup yang tadi kita tambahkan ya. Kemudian juga buy-nya di sini akan berwarna hijau jika online ya, seperti itu. Mungkin untuk limitasinya teman-teman bisa tambah sendiri. Kebetulan di sini katanya bank premium untuk maksimalnya itu 4 base doang, karena mungkin ini virtual machine ya, atau VM ya. Tapi kalau teman-teman di fisik mungkin saya kurang paham, atau mungkin teman-teman harus join jadi Zima OS Plus. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman mungkin ya setidaknya di sini adalah teman-teman fitur yang memang tidak ada yang di gratis ya. Contoh katanya Core Future, kemudian Zima Client for Mobile PC and Mac, kemudian Thunderbolt support. Jadi teman-teman jika menggunakan hardware yang memang sudah kompatibel, maka di sini support untuk Thunderboltnya. Kemudian developer mode, kemudian unlimited days dan unlimited member ya, di sini seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa langganan, entah ini lifetime license ya, katanya lifetime license ya, tak kirain monthly. Jadi lebih enak ya teman-teman, cukup $29 atau sekitar kurang lebih 400 ribuan ya, USD to IDR dulu, USD to IDR. Nah, untuk USDR yang mengerikan sekarang ini 17.300, tapi untuk pengguna RAP itu sangat menguntungkan. Ini di $30 lah anggap sama admin, itu sekitar 500 ribuan ya, seperti itu, kurang lebih 521 ribu untuk harga sekarang. Jadi di $29 ini sangat worth it untuk teman-teman jika ingin tambah disk lebih banyak sebagai redundant, RAID dan lain-lain. Atau mungkin teman-teman install server Dell R720 seperti saya yang notabene itu sudah kurang lebih 32 core total, kemudian RAM 128 GB dan banyak disk di dalamnya ya, teman-teman ingin RAID ya, silahkan, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube IPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.